Silakan Bapak Ibu membaca soalnya terlebih dahulu, kemudian cari keyword atau kata kuncinya, lalu eliminasi jawaban-jawaban yang benar-benar salah dan langsung Bapak Ibu menjawab pilihan yang paling benar. Dan yakinkan bahwa pilihan jawaban Bapak Ibu itu adalah benar, dan untuk jawaban yang dieliminasi jangan membaca lagi karena itu akan memakan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Kang Uye, channelnya para pendidik inspiratif. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bapak Ibu guru, kita semua tahu bahwa uji pengetahuan atau UP dalam PPG adalah salah satu tahapan penting yang menentukan. Pasti banyak di antara kita yang sudah mempersiapkan diri dengan matang, belajar berbagai materi dan berlatih soal. Tapi bagaimana jika saat ujian nanti kita dihadapkan pada soal yang jawabannya benar-benar di luar jangkauan pengetahuan kita? Panik, bingung, atau pasrah begitu saja? Nah, di video kali ini, Kang Uye akan berbagi informasi, edukasi, dan tutorial yang mungkin sedikit berbeda, namun sangat krusial. Kita akan membahas strategi dan cara menjawab soal uji pengetahuan UP PPG yang tidak diketahui jawabannya. Ingat ya Bapak Ibu, ini bukan tentang ngawur, tapi tentang bagaimana memaksimalkan peluang dengan teknik-teknik tertentu ketika kita benar-benar buntu. Penasaran? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di-skip hingga selesai. Nah, baik, langsung saja Bapak Ibu untuk tips dan trik menjawab soal UP PPG yang tidak diketahui jawabannya. Yang pertama adalah baca dan jawab pertanyaan dari soal yang paling mudah terlebih dahulu. Nah, pastikan Bapak Ibu mengetahui dan membaca serta menjawab pertanyaan yang sangat mudah menurut Bapak Ibu untuk dijawab. Hiraukan atau pindah saja apabila ada soal-soal yang sekiranya menurut Bapak Ibu susah. Kalau misalkan Bapak Ibu fokus di soal yang paling sulit dan susah untuk dijawab yang menurut Bapak Ibu kerjakan, itu akan jelas memakan waktu dan akhirnya soal-soal yang mudah tidak bisa terjawab. Nah, berikutnya adalah baca pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, ketika kita menemukan soal-soal panjang, silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Karena untuk soal-soal itu biasanya hanyalah sebatas penghubung dari soal yang akan kita jawab. Nah, untuk pertanyaan itu biasanya ada di akhir paragraf atau dalam satu paragraf itu di akhirnya yang ada pada pertanyaannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah cari keyword atau kata kunci soal dan jawaban. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya untuk diketahui, yaitu keyword atau kata kunci yang perlu Bapak Ibu ketahui dalam soal dan jawabannya. Lalu yang keempat adalah eliminasi jawaban yang jelas-jelas salah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menemukan jawaban yang sekiranya salah, itu langsung saja dieliminasi dan hiraukan saja, jangan dibaca ulang. Karena kalau misalkan Bapak Ibu membaca ulang, jawaban yang jelas salah itu akan memakan waktu dan akhirnya jawaban yang benar-benar benar tidak terjawab. Berikutnya yang kelima adalah pilih jawaban yang paling panjang atau paling rinci. Nah, ini adalah jawaban yang paling panjang. Biasanya untuk jawaban yang paling panjang itu adalah jawaban-jawaban yang sifat soalnya adalah pedagogis atau yang lebih rinci, karena dalam soal-soal pedagogis itu akan sedetail mungkin dan dijelaskan bagaimana atau cara-cara menjelaskan dari jawaban tersebut. Kemudian yang keenam adalah pilih jawaban yang bernuansa positif dan konstruktif. Nah, ini ya, bernuansa positif dan juga konstruktif. Nah, ini juga kaitannya dengan khusus dengan soal pedagogik. Karena pada soal pedagogik itu selain detail, jelas dan terperinci, jawaban yang bersifat untuk soal pedagogik itu adalah nuansanya positif dan konstruktif. Dan yang ketujuh adalah jangan pernah mengosongkan jawaban. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah waktunya mepet dan tidak ada waktu lagi untuk menjawab, langsung saja Bapak Ibu jawab soal yang sekiranya Bapak Ibu menurut Bapak Ibu itu benar. Karena apabila Bapak Ibu mengosongkan jawabannya, jelas sekali itu salah dan tidak akan mendapatkan nilai. Akan tetapi kalau misalkan kita mengisi jawabannya, kemungkinan besar ada jawaban yang benar. Seperti itu. Nah, baik, kita langsung saja ke contoh soal.
untuk tips dan trik menjawab soal UPPPG yang tidak diketahui jawabannya. Ini adalah contoh soal yang pertama. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu melihat soal pertama ini sangat panjang sekali ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu langsung membaca semua soalnya, akan tetapi silakan langsung membaca pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaannya itu biasanya ada di paragraf paling terakhir. Nah, ini adalah pertanyaannya ya. Ini adalah pertanyaannya. Sekali lagi ya, untuk membaca atau menjawab soal-soal itu silakan langsung mencari pertanyaannya. Jangan membaca soalnya terlebih dahulu. Karena kalau misalkan Bapak Ibu membaca soalnya, itu jelas sekali akan memakan banyak waktu. Nah, ini adalah contoh pertanyaannya. Kita baca terlebih dahulu. Strategi pembelajaran manakah yang paling tepat untuk digunakan berdasarkan pendekatan Discovery Based Learning atau DBL? Nah, setelah Bapak Ibu mencari atau membaca pertanyaannya, silakan Bapak Ibu mencari keywordnya atau kata kuncinya. Nah, di sini adalah kata kuncinya yaitu strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah keywordnya yaitu pendekatan Discovery Based Learning atau DBL. Untuk menciptakan suasana belajar yang membahagiakan serta mendorong siswa menjadi lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing. Nah, ini untuk pertanyaan contoh soal nomor 1 ini hanya ada 2 keyword ya, yaitu strategi pembelajaran dan juga discovery learning. Bagaimana caranya untuk meningkatkan strategi pembelajaran berbasis DBL ini yang menciptakan suasana belajar yang membahagiakan ya, yang membahagiakan. Nah, kita cek untuk soalnya. Sekarang kita cek untuk pilihan jawabannya. Nah, yang pertama adalah A. Menyuruh siswa membaca buku teks klasik secara mandiri, kemudian menjawab soal-soal tertulis tanpa ada diskusi. Nah, ini jelas sekali Bapak Ibu ya, sudah salah, silakan langsung eliminasi. Jangan sampai untuk yang jawaban salah itu Bapak Ibu langsung mengulang kembali membaca pertanyaannya, membaca jawabannya. Nah, ini langsung kita eliminasi saja ya untuk yang A ini. Nah, kemudian yang B, menggunakan ceramah penuh tentang takdir dan iman kepada hari akhir, lalu memberikan ujian di akhir pertemuan. Nah, ini juga jelas sekali ya, sudah salah karena tidak ada pendekatan discovery based learningnya. Jadi langsung kita eliminasi juga untuk jawaban yang B ini. Kita eliminasi. Nah, kemudian yang C, mengajak siswa menemukan makna hubungan antara takdir dan iman kepada hari akhir melalui penelusuran kasus-kasus aktual, diskusi kelompok, dan presentasi temuan yang relevan dengan konteks kehidupan masa kini. Nah, ini cukup benar Bapak Ibu ya, kita checklist dulu untuk yang C ini. Kemudian yang D, memberikan tugas rumah. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengetahui kunci ya, kata kuncinya ini adalah memberikan tugas rumah. Sedangkan di sini adalah pendekatan discovery based learning, jelas sekali tidak termasuk ya. Jadi langsung saja kita eliminasi untuk jawaban D ini. Nah, berikutnya yang E, menampilkan video dokumenter tentang akhir zaman lalu langsung meminta siswa membuat esai tanpa refleksi atau diskusi. Nah, ini ada kata tanpa ya, tanpa refleksi atau diskusi. Jelas sekali ini sudah salah. Jadi kita langsung eliminasi yang E ini. Nah, jawaban yang paling benar kita temukan yaitu adalah C. Nah, mudah sekali Bapak Ibu. Jadi sekali lagi silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan cara membaca pertanyaannya terlebih dahulu, kemudian mencari dan mengeliminasi jawaban-jawaban yang jelas-jelas sudah salah. Seperti itu. Berikutnya kita lanjut soal ke nomor 2. Kita langsung saja membaca pertanyaannya, jangan membaca soalnya. Nah, untuk pertanyaannya yaitu ada di paragraf paling terakhir ya, kalimat pada satu paragraf yang terakhir ini. Nah, ini adalah pertanyaannya. Agar suasana belajar menjadi progresif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik serta untuk mendorong karakter unggul dan daya saing, model pembelajaran berbasis pelayanan bimbingan konseling. Nah, ini adalah model pembelajaran berbasis pelayanan bimbingan konseling manakah yang paling tepat dan diterapkan dalam konteks kasus tersebut. Nah, ini kaitannya dengan model pembelajaran berbasis pelayanan bimbingan konseling ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum terlalu paham ya, atau belum terlalu full untuk mengetahui pertanyaan ini, bisa juga Bapak Ibu menjawab soalnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kurang begitu paham dengan pertanyaannya, silakan langsung Bapak Ibu membaca soal-soalnya yang di atas ini.
Nah, sekarang kita langsung untuk coba membaca pilihan jawabannya. Yang A, menyediakan layanan konsultasi keagamaan di luar kelas tanpa. Nah, ini jelas sekali Bapak Ibu ya, tanpa mengaitkannya dengan materi fikih kontemporer. Nah, strateginya yang berikutnya itu adalah adanya kata tanpa ya. Kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang panjang itu biasanya ketika pilihan jawabannya ada kata tanpa, itu jelas sekali salah. Nah, ini udah jelas sekali salah ya untuk yang A ini, karena menyediakan layanan konsultasi keagamaan di luar kelas. Nah, kalau untuk menyediakan layanan konsultasi keagamaan di luar kelas ini sudah baik sekali, akan tetapi ditambahkan kata penghubung tanpa, nah ini jelas sekali salah ya. Jadi untuk yang A ini langsung kita eliminasi jawabannya, yaitu salah ya untuk yang A ini. Jangan Bapak Ibu membaca lagi untuk yang jawaban A ini. Kemudian yang B, menugaskan siswa membuat makalah fikih berdasarkan referensi klasik tanpa dialog atau pendampingan. Nah, ini lagi-lagi Bapak Ibu ya, ada kata tanpa. Jadi jelas sekali untuk kata tanpa ini salah, karena di dalam soal pedagogik itu harus terperinci, jelas dan juga detail. Jadi kita eliminasi untuk jawaban soal nomor 2 ini yang B ya. Kemudian yang C, memfasilitasi sesi diskusi terbimbing di kelas di mana siswa dapat menyampaikan keresahan atau kebingungan terkait isu fikih masa kini, lalu mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran yang solutif dan reflektif. Nah, ini kita checklist dulu ya untuk pilihan jawaban C. Kemudian kita langsung pilihan jawaban yang D, mengulang materi fikih lama dari kitab klasik tanpa. Nah, ini juga masih ada kata penghubung tanpa, jadi langsung saja kita eliminasi untuk jawaban nomor D ini ya. Kemudian yang E, memberikan tes objektif tanpa. Nah, ini juga lagi-lagi ada kata tanpa ya. Mudah sekali sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita langsung silang saja untuk yang pilihan jawabannya ini. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 2 ini adalah C ya, seperti itu. Jadi mudah sekali Bapak Ibu, kalau misalkan soal-soal pedagogik itu biasanya lebih ke arah reflektif ya, kemudian solutif, konstruktif, detail, terperinci, dan dijelaskan. Nah, kalau misalkan ada kata penghubung yang di depannya bagus ya, akan tapi di akhirnya kurang bagus, itu jelas sekali salah. Dan langsung kita eliminasi saja seperti ini, dan kita akan menemukan jawaban yang paling tepat, yaitu C, seperti itu. Baik, berikutnya ke contoh soal nomor 3. Kita langsung ke pertanyaannya ya, membaca pertanyaannya, yaitu di paragraf yang paling terakhir atau kalimat yang paling terakhir. Manakah rancangan pembelajaran berbasis perbedaan individu? Nah, ini keywordnya Bapak Ibu, pembelajaran berbasis perbedaan individu ya, atau diferensiasi, yang paling sesuai untuk materi fikih kontemporer dengan memanfaatkan pengetahuan teknologi dan memperhatikan gaya belajar siswa yang berbeda. Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran berbasis perbedaan individu dengan memanfaatkan pengetahuan teknologi ya. Ini dengan memanfaatkan teknologi, kemudian memperhatikan gaya belajar siswa. Nah, kita cek untuk pilihan jawabannya. Yang A, menggunakan video ceramah tentang fikih kontemporer, kemudian meminta siswa untuk mendiskusikan konsep-konsep yang ada di forum online berdasarkan minat mereka. Nah, kita coba cek Bapak Ibu ya untuk yang A ini. Yang A ini adalah menggunakan video ceramah. Kalau misalkan video ceramah itu berarti hanya sebatas audio dan visual, akan tetapi untuk kinestetiknya anak-anak tidak terakomodasi. Jadi jelas sekali untuk yang A ini salah, kita langsung silang atau kita eliminasi. Kemudian yang B, menyajikan artikel panjang tentang fikih kontemporer tanpa. Nah, ini ada kata tanpa Bapak Ibu ya, langsung saja kita eliminasi untuk pilihan jawaban yang B. Kemudian yang C, memberikan soal-soal pilihan ganda secara online untuk menguji pemahaman siswa tentang fikih kontemporer tanpa mempertimbangkan gaya belajar mereka. Nah, sedangkan di sini kan harus ada memperhatikan gaya belajar. Sedangkan untuk yang pilihan C ini tanpa mempertimbangkan gaya belajar. Jadi jelas untuk pilihan jawaban C ini salah, langsung kita eliminasi saja. Jangan Bapak Ibu membaca ulang untuk pilihan jawabannya. Kemudian yang D, menggunakan aplikasi simulasi untuk memberikan contoh kasus fikih kontemporer, kemudian meminta siswa menjawab soal berbasis teks sesuai dengan pilihan mereka. Nah, oke, kita checklist dulu untuk yang pilihan jawaban D ini. Kemudian yang E, menggunakan audio podcast. Nah, sebenarnya kita bisa langsung mengunci untuk kata atau kalimat audio podcast ini.
Nah, untuk audio podcast itu hanya berlaku kepada siswa yang berkarakter auditori atau pendengaran. Sedangkan untuk visual dan kinestetiknya itu tidak terakomodasi. Sehingga jelas sekali untuk pilihan jawaban yang ini salah dan langsung kita eliminasi. Dan akhirnya kita tahu jawaban yang paling tepat adalah D. Kenapa jawaban yang paling tepat adalah D? Yaitu di sini ada menggunakan aplikasi simulasi. Nah, kalau misalkan kita berbicara aplikasi simulasi, berarti di situ ada auditori, kemudian ada visual, lalu ada juga kinestetik. Sehingga untuk pembelajaran diferensiasi ketiganya itu terakomodasi dan menggunakan atau memanfaatkan pengetahuan teknologi dan memperhatikan gaya belajar. Nah, di sini untuk yang D itu ada yaitu soal berbasis teks sesuai dengan pilihan mereka. Nah, ini pilihan mereka ya. Jadi kalau misalkan mereka sifatnya itu auditori, maka mereka akan lebih cenderung untuk mengerjakan atau menjawab soal-soalnya itu yang bersifat auditori dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut contoh soal keempat ya. Kita langsung saja untuk membaca pertanyaannya yaitu di akhir dalam satu paragraf ini. Nah, untuk pertanyaannya itu ya ada di bawah. Nah, kita pastikan dulu ya, ini adalah pertanyaannya. Pembelajaran ini bertujuan untuk mendorong siswa berpikir kritis. Nah, ini siswa berpikir kritis, keywordnya Bapak Ibu ya, kita ingat-ingat untuk keywordnya. Dan reflektif mengenai nilai-nilai yang diajarkan. Manakah rancangan pembelajaran berbasis mendalam? Nah, ini berbasis mendalam atau deep learning ya. Berikut yang paling sesuai dengan materi pendidikan nilai atau karakter. Dengan memanfaatkan pengetahuan teknologi. Nah, ini sama ya, memanfaatkan pengetahuan teknologi. Dan memperhatikan prinsip-prinsip pedagogik. Nah, ini ada prinsip-prinsip pedagogik. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan yang bersifatnya pedagogik, itu pasti jawabannya adalah sifatnya lebih ke konstruktif, reflektif, kemudian detail, jelas, dan secara kasat mata adalah jawaban yang paling panjang. Nah, kita cek untuk pilihan jawaban dari contoh soal nomor 4 ini, yaitu A, menyajikan ceramah. Nah, ceramah jelas sekali Bapak Ibu ya, sudah tidak tepat karena di sini adalah berpikir kritis. Kalau misalkan Bapak Ibu guru menyajikan materi dengan metode ceramah, itu sifatnya tidak mengajak siswa berpikir kritis. Jadi jelas sekali untuk jawaban soal 4 yang A ini salah, langsung kita eliminasi dan jangan Bapak Ibu mengulang atau membaca lagi untuk jawaban A ini. Kemudian yang B, memberikan teks panjang. Nah, langsung saja. Sebenarnya kalau misalkan kita sudah tahu kata kuncinya, di sini memberikan teks panjang, berarti anak-anak kan disuruh membaca nih. Nah, jelas sekali itu tidak akan menjadikan mereka atau mendorong mereka berpikir kritis. Jadi untuk pilihan jawaban B ini, soal nomor 4 jelas-jelas salah dan langsung kita eliminasi. Nah, kemudian yang C, menggunakan aplikasi pembelajaran untuk memberikan soal-soal pilihan ganda tentang nilai karakter. Nah, ini memberikan soal-soal pilihan ganda. Jelas sekali ya. Kalau untuk siswa berpikir kritis, mendorong siswa berpikir kritis itu tidak ada atau tidak baik untuk diberikan soal-soal pilihan ganda. Karena ini tidak akan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Jadi jelas untuk pilihan jawaban C salah dan langsung kita eliminasi. Nah, kemudian yang D, memberikan artikel tentang pentingnya pendidikan karakter. Nah, ini juga sama ya, memberikan artikel. Jadi jelas sekali untuk yang D ini salah, langsung kita eliminasi juga. Nah, langsung kita ketahui jawabannya adalah E. Akan tetapi walaupun sudah diketahui yang A, B, C, dan D ini salah, kita tetap membaca ya yang E ini karena akan ada perbandingan dengan jawaban-jawaban yang ada. Kita coba membaca untuk yang jawaban E ini. Menggunakan video interaktif tentang situasi kehidupan nyata yang menguji nilai-nilai karakter. Kemudian meminta siswa untuk berdiskusi. Nah, ini bagus sekali ya, karena pembelajarannya yaitu menggunakan video interaktif. Kemudian siswa diajak untuk berdiskusi dalam forum online. Jadi sudah termasuk ke dalam siswa berpikir kritis lalu memanfaatkan pengetahuan teknologi. Jadi jelas sekali jawaban yang paling benar untuk soal nomor 4 ini adalah E. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Kita langsung saja seperti biasa membaca pertanyaannya, jangan membaca soalnya untuk menghemat waktu agar selesai semua pertanyaan dan jawabannya. Nah, ini adalah untuk pertanyaan soal nomor 5 ya, yang ada di terakhir dalam satu paragraf ini.
Dalam hal ini, manakah strategi pembelajaran berbasis PJBL ya, Project Based Learning yang paling sesuai untuk mengatasi masalah tersebut dan menciptakan suasana belajar yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Nah, ini keywordnya adalah PJBL ya. Ini PJBL atau Project Based Learning. Kemudian masalah tersebut. Nah, ini kan ada masalah tersebut nih. Kalau misalkan Bapak Ibu belum paham dan belum begitu memahami pertanyaan soal nomor 5 ini, bisa membaca soalnya. Kalau misalkan sekiranya langsung membaca jawabannya juga tidak apa-apa. Sekarang kita coba contohkan untuk langsung menjawab atau melihat pilihan jawaban dari soal nomor 5 ini. Yang A, memberikan tugas individu kepada siswa untuk menyalin. Nah, ini untuk menyalin ya. Kalau misalkan menyalinkan berarti tidak ada yang sifatnya PJBL ya, atau Project Based Learning, itu bukan termasuk PJBL. Ini menyalin. Jadi jelas sekali untuk soal nomor 5 ini jawaban A ini salah ya, langsung kita eliminasi. Dan jangan Bapak Ibu membaca lagi untuk pilihan jawaban yang A ini, karena akan menghabiskan waktu ya. Kemudian yang B, menggunakan PJBL, Project Based Learning, untuk meminta siswa membaca hadis-hadis klasik dan menulis esai tentang klasifikasi hadis tersebut tanpa, nah ini ada kata tanpa mengaitkannya dengan isu sosial atau perkembangan zaman. Jelas sekali ya, untuk yang B ini salah, langsung kita eliminasi dan jangan sekali lagi menjawab atau membaca pertanyaan dari pilihan jawaban B ini. Kemudian yang C, memberikan ceramah panjang. Nah, ini langsung saja ya. Kalau misalkan kita sudah mengetahui kata kuncinya dan kita yakin untuk jawaban ini salah, Bapak Ibu langsung mengeliminasi saja dan jangan membaca sampai akhir jawabannya ya. Karena jelas sekali ini akan juga memakan waktu seperti itu. Kemudian yang D, menyajikan teori-teori klasik tentang klasifikasi hadis. Kemudian meminta siswa menyalin dan merangkum materi tersebut tanpa. Nah, ini udah jelas sekali ya, ada dua keyword atau kata kunci di sini, yaitu meminta siswa menyalin dan merangkum. Ini tidak termasuk dalam Project Based Learning. Kemudian di sini juga ada tanpa menghubungkan dengan isu kontemporer. Nah, sedangkan di sini kan untuk soalnya yaitu yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Jadi untuk jawaban pilihan D ini jelas sekali salah, langsung kita eliminasi saja untuk yang D ini. Kemudian pilihan yang E, jelas sekali tinggal E, berarti ini adalah jawaban yang paling benar. Coba kita cek untuk pilihan E ini, menggunakan PJBL atau Project Based Learning untuk memberikan proyek di mana siswa menganalisis klasifikasi hadis dalam konteks masalah sosial, politik, dan ekonomi yang relevan dengan kehidupan mereka dan membuat laporan atau presentasi berdasarkan temuan mereka atau temuan tersebut. Nah, ini jelas sekali benar untuk pilihan jawaban E soal nomor 5, seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu membaca soalnya terlebih dahulu, kemudian cari keyword atau kata kuncinya, lalu eliminasi jawaban-jawaban yang benar-benar salah dan langsung Bapak Ibu menjawab pilihan yang paling benar. Dan yakinkan bahwa pilihan jawaban Bapak Ibu itu adalah benar, dan untuk jawaban yang dieliminasi jangan membaca lagi karena itu akan memakan waktu, seperti itu. Baik, kita langsung soal ke nomor 6, contoh soal 6 ya. Ini kita baca untuk pertanyaannya, yaitu ada di paling terakhir. Nah, di sini ya. Manakah rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan karakteristik ranah pengetahuan tingkat tinggi? Nah, ini adalah karakteristik ranah pengetahuan tingkat tinggi dan mendukung kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, ini kaitannya dengan ranah pengetahuan tingkat tinggi ya. Kemudian di sini ada kemampuan berpikir kritis. Kita cek untuk pilihan jawabannya soal nomor 6 ini. Yang A, peserta didik dapat menghafal. Nah, menghafal jelas sekali tidak termasuk pada ranah pengetahuan tingkat tinggi. Kemudian yang B, peserta didik dapat menjelaskan. Nah, menjelaskan juga belum termasuk kepada pengetahuan tingkat tinggi ya. Langsung saja kita eliminasi untuk pilihan A dan juga kita eliminasi untuk pilihan jawaban B. Lanjut kita ke pilihan jawaban yang C, peserta didik dapat membandingkan. Nah, ini membandingkan juga belum termasuk dalam kategori ranah pengetahuan tingkat tinggi ya. Kita langsung silang atau eliminasi untuk pilihan jawaban C. Kemudian yang D, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab maraknya pernikahan usia dini di masyarakat. Nah, ini masih termasuk ya, kita coba cek dulu yang D ini. Kemudian yang E,
peserta didik dapat merancang solusi berbasis nilai-nilai Islam untuk mengatasi dampak negatif pernikahan dini. Nah, ini ada dua ya untuk pilihan jawaban. Yang benar ini adalah D dan E. Kalau misalkan kita melihat konteks soalnya, ini kan masih dalam konteks soal pedagogis ya. Jadi bisa Bapak Ibu memilih antara D dan E ini. Nah, kalau misalkan secara detail dan lebih terperinci, konstruktif dan positif, itu adalah jawabannya E ya. Karena yang D ini sebenarnya sudah begitu benar, akan tetapi kurang konstruktif dan reflektif. Seperti itu. Baik, sekarang kita ke contoh soal nomor 7. Nah, kita seperti biasa mencari atau membaca pertanyaannya dari soal ini, yaitu ada di paling terakhir dalam satu paragraf ini. Yaitu di sini ya, ada kata manakah ya. Manakah dari rancangan pembelajaran berbasis masalah berikut yang paling sesuai dengan materi kajian tafsir, agar siswa dapat berpikir kritis, mendalam, dan sesuai dengan struktur keilmuan tafsir. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kata atau kalimat ini untuk soal nomor 7, yaitu ada keyword pembelajaran berbasis masalah atau PBL ya. Kemudian di sini ada siswa dapat berpikir kritis dan juga mendalam. Nah, ini adalah keyword atau kata kunci untuk pertanyaan soal nomor 7 ini. Nah, sekarang kita melihat untuk pilihan jawabannya A, B, C, D, dan E. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu waktunya sudah mepet dan kiranya hampir habis, silakan Bapak Ibu langsung menebak, akan tetapi jangan dikosongkan jawabannya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu menebak, akan tetapi jangan dikosongkan jawabannya. Kalau misalkan soal-soal deskriptif, soal-soal yang panjang, itu kemungkinan besar ya, akan tetapi tidak mutlak benar. Untuk jawabannya adalah jawaban yang paling panjang. Nah, kalau misalkan kita melihat jawaban yang paling panjang antara A, B, C, D, dan E, ini adalah B ya, jawaban yang paling panjang. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengetahui jawaban yang paling panjang, boleh langsung jawab terkait kalau misalkan waktunya masih sudah sedikit ya, atau hampir habis. Kalau misalkan waktunya masih panjang, silakan Bapak Ibu jawab atau baca satu persatu. Nah, coba kita membaca untuk pilihan jawabannya. Yang A, menyajikan teks tafsir yang menjelaskan tafsir klasik tanpa. Nah, ini ada kata tanpa Bapak Ibu ya. Jadi jelas sekali ini sudah salah, karena di sini juga di awal yaitu menyajikan teks tafsir kemudian tanpa mengaitkannya dengan kondisi sosial saat ini. Lalu meminta siswa menyalin tafsir tersebut. Jadi hanya menyalin, kemudian di sini juga tanpa mengaitkan dengan kondisi sosial. Jadi ini tidak termasuk dalam strategi pembelajaran berbasis masalah yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mendalam. Nah, kalau misalkan sudah mengetahui jawaban salah ini, langsung silakan kita eliminasi saja. Jadi jangan Bapak Ibu membaca ulang untuk pilihan jawaban A ini. Karena kalau misalkan Bapak Ibu membaca ulang pilihan jawaban ini akan memakan waktu yang lebih banyak. Nah, kemudian coba kita langsung lewati untuk B ini, karena ini adalah jawaban yang paling panjang. Kita langsung yang ke C ya. Membahas sejarah tafsir Al-Quran secara umum dan kemudian meminta siswa membuat esai tentang penafsiran ayat-ayat tertentu tanpa mengaitkannya dengan masalah sosial. Nah, ini juga sama, tidak dikaitkan dengan masalah sosial. Nah, jadi jelas sekali untuk pilihan jawaban C ini salah, langsung kita eliminasi saja seperti ini ya. Kemudian yang D, memberikan teks tafsir klasik dan meminta siswa untuk menghafal arti kata-kata dalam tafsir tersebut tanpa mengaitkannya dengan konteks sosial saat ini. Ini juga salah ya, langsung kita eliminasi karena ada kata tanpa di sini dan juga teks tafsir klasik ya, memberikan teks tafsir klasiknya. Kemudian yang E, memberikan film dokumenter tentang kehidupan sosial di negara-negara muslim, kemudian meminta siswa untuk mencocokkan ayat-ayat Al-Quran dengan situasi dalam film tersebut. Nah, ini kaitannya dengan mengaitkan dengan situasi film, sedangkan di sini itu harus kaitannya dengan isu-isu sosial dan kemanusiaan. Jadi jelas sekali untuk pilihan jawaban E soal nomor 7 ini salah, langsung kita eliminasi seperti ini. Nah, sekarang kita cek untuk pilihan jawaban B yang menurut kita benar, karena ini adalah jawaban yang paling panjang secara deskriptif, naratif, dan konstruktif. Seperti itu. Kita coba cek untuk pilihan jawaban yang B, menggunakan kasus masalah sosial terkini. Nah, ini oke. Seperti kemiskinan atau kesenjangan sosial untuk menganalisis bagaimana ayat-ayat Al-Quran dapat memberikan solusi, lalu mendiskusikan interpretasi ayat tersebut. Nah, jelas sekali ya, untuk yang B ini benar, seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama silakan Bapak Ibu menjawab soal yang paling mudah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu mencari dan membaca pertanyaannya, jangan membaca soalnya.
Kemudian yang ketiga, silakan eliminasi soal-soal yang sekiranya menurut Bapak Ibu itu udah jelas-jelas salah, dan jangan sekali-kali mengulang pertanyaan atau pilihan jawaban yang sudah salah itu, karena akan memakan waktu yang paling banyak. Kemudian yang terakhir tentunya, silakan Bapak Ibu kalau misalkan waktunya sudah mepet, jangan sekali-kali mengosongkan jawaban. Karena kalau misalkan Bapak Ibu mengosongkan jawaban, itu jelas-jelas sudah tidak ada jawaban yang benar. Akan tetapi, kalau misalkan memilih jawaban, itu kemungkinan ada yang benar. Itu dia Bapak Ibu guru beberapa strategi dan tips yang bisa kita coba ketika menghadapi soal UP PPG yang jawabannya benar-benar tidak kita ketahui. Ingat ya, ini adalah upaya terakhir kita untuk memaksimalkan peluang, bukan untuk menggantikan pentingnya belajar dan persiapan yang matang. Setiap poin yang tadi Kang Uye sampaikan, mulai dari teknik eliminasi, memperhatikan pola jawaban, hingga menjawab jawaban yang paling sesuai, itu adalah bekal untuk Bapak Ibu guru semua. Yang terpenting, tetap tenang dan percaya diri saat mengerjakan ujian nanti. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Kang Uye bagikan kali ini bisa bermanfaat. Jika Bapak Ibu guru merasa video ini berguna, jangan ragu untuk klik tombol like dan bagikan juga ke rekan-rekan guru lainnya yang mungkin membutuhkan informasi ini. Bagi yang baru menemukan channel Kang Uye, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi edukasi dan tutorial menarik lainnya seputar dunia pendidikan. Jika ada pertanyaan, masukan, atau mungkin Bapak Ibu guru punya strategi lain yang lebih jitu, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kang Uye akan senang sekali membaca dan berdiskusi dengan Bapak Ibu guru semua. Akhir kata, Kang Uye doakan semoga Bapak Ibu guru semua diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menghadapi uji pengetahuan PPG nanti. Dan tentunya lulus dengan hasil yang memuaskan. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan pernah menyerah untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video-video Kang Uye berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.